Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam video ini admin ingin mengulas berita di CNBC 27 November 2021 terkait kiamat PNS atau Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Pemerintah telah mengambil ancang-ancang untuk menerapkan teknologi di sistem administrasi negara untuk menciptakan efisiensi, yakni dengan mengganti tenaga kerja alias pegawai negeri sipil (PNS) dengan tenaga robot. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria mengatakan hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang diperkirakan akan membuat jumlah PNS terus mengalami penurunan. Dengan adanya inovasi teknologi, 10 tahun lagi mungkin tidak ada PNS. Mungkin semuanya PPPK, karena tidak diperlukan lagi PNS ke depan, kata Bima dalam webinar adaptasi kebiasaan baru di lembaga internasional beberapa waktu lalu. Ini akan digantikan oleh robot. Masih akan ada beberapa pekerjaan yang tidak akan bisa digantikan sehingga akan berdampak pada jumlah rekrutmen PNS yang akan dilakukan pemerintah. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan, dengan demikian nantinya jumlah PNS tidak akan menjadi sebanyak sekarang. Tidak dihilangkan, tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar, kata dia kepada CNBC Indonesia. Dari sisi birokrasi dinilai akan lebih mudah, begitu juga dengan dari sisi anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara. Penerapan penggunaan robot dalam administrasi negara ini ternyata sudah pernah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya untuk menggantikan eselon 3 dan eselon 4 dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut. Sejalan dengan itu, jumlah PNS memang terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah mengeluarkan dana ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk membayar pegawai negeri sipil (PNS). Beban yang amat besar, karena nominalnya mencapai 15% dari total belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dikutip berdasarkan APBN 2022, Selasa tanggal 23 November tahun 2021, belanja pegawai tahun depan bisa mencapai 400 triliun rupiah. Belanja pegawai tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi. Belanja ini lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan modal yang sebenarnya memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Malahan belanja pegawai justru setara dengan pembayaran utang beserta bunga yang harus dibayarkan pemerintah. Tak heran, upaya efisiensi atas belanja pegawai terus dilakukan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, bahkan mencetuskan keinginan untuk mengganti PNS dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional, ujar Presiden Joko Widodo, Jokowi, di depan seluruh kementerian, lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 pada Desember tahun 2019 lalu. Menurutnya hal tersebut lebih baik ketimbang menumpuk beban dalam APBN. Di samping itu hal tersebut juga mampu menciptakan birokrasi yang sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dikutip CNBC Indonesia, Selasa tanggal 23 November tahun 2021, jumlah PNS per tanggal 30 Juni tahun 2021 adalah 4,08 juta orang. Di mana porsi terbesar adalah instansi daerah dengan 77% atau 3,1 juta orang.
Sementara itu jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Indonesia adalah 49.000 orang dengan komposisi terbesar juga daerah sebanyak 95% atau 47.000. Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, Satya Pratama menyampaikan penekanan wacana ini bukan berarti seluruh PNS akan dipecat, melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi. Tidak dihilangkan, tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar, ujarnya kepada CNBC Indonesia.